Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita menyinggung soal bagaimana ternyata makna dari Hari Pahlawan di Kota Surabaya ini terwujud. Dan bisa kita lihat bagaimana pembangunan di Kota Surabaya tadi sudah disinggung oleh Pak Awi. Pak Awi, tapi sebenarnya ada sinergitas begitu ya, masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Dari DPRD Kota Surabaya, melihat kebijakan yang selama ini sudah diterapkan begitu, apakah ini sudah mewujudkan nilai kejuangan dan juga kepahlawanan? Kalau dari misalkan melihat upaya-upaya kita menekan kemiskinan ya untuk mengindikasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ada semangat untuk saling membantu satu sama lain ya. Mereka yang berkekurangan kemudian dibantu oleh warga masyarakat yang lain, dan kemudian gotong royong di masyarakat itu betul-betul diterapkan ketika mereka ada warga masyarakat yang berkesusahan, kemudian sakit, kemudian harus dibantu satu sama lain. Kehidupan bertetangga itu betul-betul dihayati oleh warga masyarakat sebagai satu kekuatan bersama ya, menopang kehidupan individu yang lain. Sehingga ada satu inisiatif di DPRD Surabaya yang nanti akan menyusun rancangan peraturan daerah tentang Surabaya sebagai kota pahlawan, ya, sehingga bisa ada dinaungi dengan kota pahlawan ini betul-betul menjadi satu keputusan politik yang itu disepakati antara DPRD Surabaya dengan pemerintah kota Surabaya, dan juga kemudian diperlakukan penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat, mewarisi semangat kepahlawanan di masa yang lalu. Salah satunya adalah semangat rela berkorban dari yang diwariskan para pahlawan di masa lalu. Dan kemudian kejuangan ini yang kemudian harus kita pupuk dan kemudian harus kita aktualkan dalam kehidupan sehari warga masyarakat, supaya kegigihan untuk mencapai sesuatu itu betul-betul mendasari dari satu gerak kita. Ya. Oke. Kalau tadi ada nilai-nilai ya Pak, tapi kalau tindakannya Pak, seperti apa agar mencapai tujuan-tujuan itu Pak? Salah satunya kalau sekarang Pak Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi misalkan menginisiasi Kampung Madani, ya. Karena itu kemudian warga masyarakat yang mampu itu mendonasikan dari kemampuannya untuk membantu mereka yang lemah, dan kemudian harus dilakukan upaya pembantuan dari kemampuan ekonomi masyarakat. Ya. Berarti Pak Awi menilai kebijakannya sudah banyak sekali. Yang saya kira Kota Surabaya ini bisa tumbuh dengan baik ya, dengan seperti saat ini karena partisipasi publiknya yang saya kira. Baik, berarti kebijakannya ini memang secara khusus fokus pada bagaimana meningkatkan partisipasi publik sehingga bisa mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan di situ ya. Pak Awi, tadi sempat disinggung soal Raperda Kepahlawanan Pak. Nanti Kota Surabaya itu seperti apa Pak? Nanti sudah masuk dalam agenda kita untuk menyusun peraturan daerah itu, dan kemudian nanti akan selama ini kan sebagai nama sebagai kota pahlawan ini tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu nanti akan ditetapkan oleh peraturan daerah DPRD Kota Surabaya. Sehingga disitulah nilai-nilai dilakukan elaborasi, nilai-nilai kejuangan juga demikian, karena itu menjadi salah satu semangat yang khusus di Kota Surabaya ini. Boleh di-spill sedikit Pak, kalau bahasanya anak sekarang itu apa poin-poin yang nanti akan ada di dalam Raperda ini? Semangat nilai-nilai seperti yang tadi saya sebutkan, soal perjuangan, soal kepahlawanan, gotong royong dan sebagainya. Dan kemudian kita mencapai satu tekad bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Itu yang membuat kita bisa maju secara bersama-sama. Ya,
spirit itu terus dibawa dan itu tampak di kebijakan-kebijakan yang dibawa. Pak, kalau kita berbicara tentang Raperda, ini ada informasi bahwa sesaat lagi, belum nggak akan lama lagi gitu ya, pemerintah Kota Surabaya melalui DPRD ini akan ada Raperda yang berfokus pada pemajuan kebudayaan, Pak. Nah, ya itu, pemajuan kebudayaan itu nanti kemudian unsur-unsur kebudayaan itu akan menjadi diangkat dan kemudian dinaungi dalam satu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya ini, sehingga misalnya kayak Sedekah Bumi, ya itu mendapatkan tempat yang sangat sentral sekali, misalkan untuk menguri-uri budaya-budaya, adat istiadat, kebudayaan di masyarakat yang kemudian itu mencerminkan kehendak bersama untuk dilestarikan di masa sekarang. Berarti Raperda Kota Pahlawan sama Raperda kebudayaan ini sama, beririsan atau berbeda, Pak? Beririsan bisa gitu nanti ya. Saya belum lihat naskahnya. Ya. Sudah proses berarti ya, Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang Raperda kebudayaan, ini nampaknya selaras begitu dengan kabinet yang baru. Kabinet Merah Putih ini akan ada terpisah kan Pak Menteri Kebudayaannya. Nah, ini apakah memang dengan tujuan itu atau justru Kota Surabaya sudah memulai sebelum ada ini, Pak? Saya kira menurut saya memang ketentuan dari peraturan perundang-undangan untuk memajukan kehidupan kebudayaan kita, sehingga sejak lama memang digagas untuk membuat Raperda pemajuan kebudayaan itu, dan kemudian kegiatan-kegiatan kebudayaan di masyarakat betul-betul diayomi dan kemudian diaktualkan dalam kehidupan sehari. Tidak hanya sekedar adat istiadat, tapi kemudian kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan itu betul-betul menjadi semangat bersama ya, di Kota Surabaya ini. Baik Pak Awi, nilai kebudayaan yang nantinya akan terlindung di payung hukum ini bisa menjadi satu budaya baru begitu ya bagi masyarakat Kota Surabaya. Sebenarnya di Surabaya bukan budaya baru, gimana, tapi Pak? sebetulnya adalah peraturan daerah itu nanti akan memayungi apa yang sudah ada. Iya. Oke, Pak Awi, kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait Raperda Kota Pahlawan dan juga Raperda kebudayaan, pemajuan kebudayaan di Kota Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.